ばにいたいよ君のためにできることが僕にあるかな。 Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Gamer Go to Isekai. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Di part sebelumnya kita melihat bahwa Liu Feng sudah pulang dari sekolah dasar. Tempatnya di kota Xiang yang baru didirikan. Sekarang kita melihat part selanjutnya. Di part selanjutnya di sini ras sapi yang sedang makan roti, dia terlihat bosan dan ditanyailah oleh adik kecil ras panda. Apa yang terjadi padamu? Tidak ada, aku hanya lagi bosan. Kalau begitu kakak bosan kenapa tidak mencari kerja seperti Kak Vija menjadi seorang guru? Menjadi seorang guru? Tidak. Mustahil. Aku tidak akan menjadi seorang guru. Kalau begitu, bagaimana dengan menjadi seorang koki? Dilihat-lihat itu juga tidak cocok untukku. Bagaimana dengan menenun? Tidak cocok juga. Kakak, kau menonjol di bidang apa? Aku menonjol di bidang bertarung. Sepertinya tidak ada pekerjaan yang cocok untukmu. Lalu terlihatlah di bawah sana, di jalan besar kota Xiang, ada pencuri yang mencuri hak orang lain. Cepat berhenti, kami adalah petugas patroli. Lalu seketika ras sapi tersebut turun dari gedung itu dan menonjok belakang kepala dari orang tersebut. Hingga dia mengeluarkan darah di mulutnya. Lalu dia pingsan, entah mati. Setelah itu kita diperlihatkan di departemen keamanan. Di sana ada Huang Len yang sedang menjabat sebagai ketuanya. Uzi telah melaporkan kejadian ini padaku. Aku mendengar bahwa saudara sapi telah membela diri yang tak terbatas dan telah menyelamatkan seorang wanita pada saat yang berbahaya. Apakah kamu akan memberikan hadiah kepadaku? Kata ras sapi itu. Tentu saja, aku akan memberimu hadiah. Bagaimana dengan aku akan menjadikanmu sebagai kapten patroli kami? Kapten patroli apa itu? Bisakah aku bertarung setiap hari ketika aku sudah menjadi kapten patroli? Tugas utama petugas patroli adalah untuk menjaga keamanan kota Xiang dan menjaga properti masyarakat. Tentu saja, jika kamu bertemu penjahat, kamu dapat menggunakan kekuatanmu. Baiklah. Kedengarannya menarik. Akhirnya kakak mendapatkan pekerjaan, kata adik kecil ras panda. Setelah itu kita diperlihatkan di luar kastil Liu Feng. Di sana ada seorang bapak-bapak. Lalu terdengarlah suara. Hei patua PT, mengapa kamu mengajak aku ke kota ini? Kita harus pergi ke kota 5. Di sana juga sangat makmur. Mungkin kita bisa mendapatkan berita tentang iblis elf rambut putih. Bodoh, kamu ini buronan yang sangat dicari-cari di kota-kota besar. Kalau kita pergi ke kota 5, mungkin kita akan langsung ditangkap. Makanya aku datang ke kota kecil ini. Karena aku percaya kota ini tidak akan mengenali identitas asli kita. Bodoh, sepertinya kota kecil ini sangat ramai. Aku tidak sabar untuk mencoba makanannya. Dan kota ini, para ras hewan tinggal di sini. Dan mungkin orang-orang yang kita cari-cari ada di sini juga. Si gadis elf rambut putih. Ternyata
Mereka berdua adalah buronan yang dicari-cari kota besar. Lalu terlihatlah mereka berdua di gerbang kota Xiang. Apakah ini kunjungan pertama kalian ke kota Xiang? Apakah kalian pengusaha, wisatawan, atau masih mencari kerja? Kata orang yang menjaga gerbang kota Xiang, militer Liu Feng. Aku kesini hanya sebagai turis. Oke, kalau begitu, aku akan memberi buku ini kepadamu. Buku ini memiliki informasi-informasi kota Xiang, mulai dari perumahan, pasar, map, dan lain-lain. Dan aku harap kalian tidak tersesat dan tidak membuat keributan ya. Lalu terlihatlah buku panduan kota Xiang. Baik, kami akan berperilaku baik. Terima kasih. Tetapi militer Liu Feng di sini curiga terhadap mereka berdua. Gerak-gerik dari mereka sangat mencurigakan. Lalu ia memberikan surat kepada bawahannya. Berikan ini ke tim intelijen. Aku memiliki firasat buruk kepada mereka. Siap, komandan. Akan kulakukan. Permisi, komandan. Dan terlihat para buronan itu memakan makanan di restoran Liu Feng. Ini sangat lezat. Belum pernah aku mencoba makanan selezat ini. Dan namanya bakpao. Tambah lagi, bos. Tuan, Anda sudah memakan semua bakpaunya. Jadi uangnya... Aku ini pemburu hadiah. Uang bukan masalah. Hehehe. Lalu ia mengeluarkan uangnya. Uangnya tidak cukup untuk membeli bakpao ternyata. Lalu di sini mereka berdua pun terdiam. Apa ini? Uang ini? Setelah itu kita diperlihatkan rasa api yang sedang berjalan-jalan di kota Xiang. Hari pertama bekerja, aku harus menunjukkan yang terbaik. Apa yang kamu pegang itu terlihat aneh, kakak. Maksudmu ini? Ini milik Tuan Liu Feng. Kalau tidak salah namanya tongkat baseball. Karena terlihat menarik, jadi kupinjam saja. Oh gitu. Hei, apa yang terjadi di sana? Rasapi itu melihat kerumunan yang sangat banyak sekali di sana. Lalu terlihat di tengah-tengah kerumunan, di sana ada buronan yang lagi dipegang-pegang kakinya sama penjual bakpao. Semuanya, dia orang yang tidak membayar. Nyingkir dariku. Siapa yang bilang aku tidak akan membayarnya? Akan kubayar sebanyak yang kau mau setelah aku menangkap iblis putih. Lalu Rasapi berteriak, berhenti di sana, berhenti. Kau berhak untuk tetap diam. Semua yang kau katakan akan digunakan sebagai bukti di pengadilan nanti. Diamlah. Lalu penjual bakpao menangis. Penjaga keamanan. Untung kalian ada di sini. Senang kalian ada di sini. Aku ingin keadilan. Aku memiliki ibu yang sudah tua. Anak-anak masih kecil. Sudah sulit bagiku untuk membuka toko bakpao ini. Aku harus bekerja keras mulai dari pagi hari hingga malam menjelang setiap hari. Tapi orang ini makan tanpa membayar. Sangat tidak adil. Dia makan sangat banyak. Rasapi berkata, mengingat bahwa makanan itu harus dibayar, dan jika tidak membayar, kau akan dikurung selama 15 hari. Lalu si buronan malah tidak takut. Sampai saat ini, pemburu hadiah yang menangkap orang, baru kali ini ada orang yang menangkap pemburu hadiah. Ah gitu, jadi kau melakukannya dengan sengaja ya? Bertambah satu lagi pelanggaran lagi ya? Sepertinya aku boleh memukulmu deh. Buronan tersebut malah ketawa. Kau berani menyerangku? Manusia hewan lebih kuat dari manusia. Tapi aku sudah mengalahkan lebih dari 100 manusia hewan. Kau hanya wanita, bukan tandingan untukku. Majulah. Lalu dia digeplak palanya dan dipukul pakai tongkat baseball. Setelah itu dia pingsan dong. Dia hanya omdo. Dan terdengarlah suara kericuhan di mana-mana. Terlihat si kakek buronan yang satu lagi, temannya, dia mendengar kericuhan tersebut. Ah, apa yang terjadi ini? Sial, mungkinkah itu si Hal? Ternyata nama buronan gendut itu adalah Hal. Dan bapak-bapak ini namanya Pete. Lalu setelah itu si bapak Pete ini kaget temannya si buronan Hal telah dikurung. Tidak mungkin, meskipun Hal bukan profesional, dia merupakan tingkat menengah dalam kelompok pemburu hadiah. Tapi dia bisa dikalahkan oleh wanita hewan itu. Dalam kelompok pemburu hadiah, Hal bertugas untuk bertarung. Dan aku dalam perencanaannya, dia lebih kuat sebenarnya. Sekarang Hal sudah ditangkap. Jadi aku harus menghadapi. Dia langsung melihat nenek kelinci.
Nenek, kita mau pergi kemana? Kata anak-anak. Lalu nenek itu berkata, hari ini ulang tahun Zioya. Kita akan pergi ke pasar untuk membeli kue yang besar. Bapak buronan pete di sini melihat nenek kelinci. Cantik sekali. Apa ini cinta pada pandangan pertama? Hidupku memiliki harapan lagi. Terima kasih, Dewa. Lalu dia berlutut di sana dan dilihat banyak orang. Orang itu sudah gila ya. Lalu terlihat di sini scene Liu Feng. Liu Feng berada di restoran pizza bersama dengan Nir. Di sana Nir berkata, "Tuan Liu Feng, apa yang terjadi sesuatu?" Aku mendapatkan laporan. Ada 2 orang pemburu hadiah yang masuk ke dalam kota Xiang. Coba tebak. Salah satu dari mereka ditangkap oleh divisi dan salah satunya lagi mengejar Nenek Mari. Orang-orang ini berapa IQ mereka sih? Lalu Eliza pun masuk ke dalam dapurnya. Di sana, Liu Feng melihat gerak-geriknya si Eliza. Liu Feng mengamati gerak-gerik Eliza. Aku akan memantaunya selama mungkin. Setelah itu, kita dialihkan scene ke kota Befeng. Di kota Befeng yang sangat santainya, di sini Lord Sky sedang asik duduk dan bersantai. 1 potong ikan kering, segelas teh susu, dan kursi yang nyaman. Inilah kehidupan yang indah. Beruntung aku bisa mengenal Tuan Liu Feng. Tetapi prajuritnya berkata lain. Tuan kota, Erpuli, putra kedua dari Erpuli, saudara Baron Omar. Baron Adam ingin bertemu denganmu. Terlihat di sini Baron Adam yang datang, kakak dari Baron Omar. Selamat datang, kata Lord Sky. Sial, apa dia datang untuk menagih hutang? Lalu terlihatlah Baron Adam. Maaf atas ketidaknyamanan ini. Baron Adam, putra kedua Erpuli. Lord Sky berkata dalam hatinya, Baron Adam mungkin lebih sopan dari Omar. Lalu Lord Sky menjamunya dengan teh. Tetapi Lord Sky marah kepada anak buahnya. Bodoh, kenapa kau menyajikan teh susu untuknya? Ini 2 gelas teh susu terakhir milikku, bodoh. Bukannya Anda yang bilang untuk menjamu tamu dengan yang terbaik? Baron Adam berkata, minuman apa ini? Rasanya enak. Enak bukan? Ini minuman baru dari Liu Feng, penguasa kota Xiang. Oh begitu. Aku datang ke sini untuk bertanya satu hal kepada Anda. Ayahku sudah tua, belakangan kesehatannya menurun. Dia sangat merindukan anaknya. Jadi dia menyuruhku untuk membawa adikku kembali pulang. Tapi tak ada kabar darinya sama sekali setelah meninggalkan kota. Baron Sky, apakah Anda pernah bertemu dengan saudaraku Omar? Jadi dia tujuannya mencari Baron Omar ya. Lalu setelah itu berteriaklah Lord Sky. Apa? Kamu bilang Omar Baron menghilang? Aku sibuk menghadapi para pencuri berkuda belakangan ini, jadi aku tak memperhatikannya. Terlebih lagi, para pencuri itu telah membunuh penguasa kota yang lama. Mungkin saja Baron Omar diculik oleh para pencuri berkuda. Dia pun berteriak. Lalu Baron Adam kaget. Kamu bilang adikku? Ya sudah. Terima kasih Tuan. Jika tidak ada lagi informasi tentang Omar, aku sebaiknya pergi ya. Lord Sky di sini ketawa. Apa dia takut dengan yang aku katakan? Anak dari Erpuli bukan apa-apa ternyata. Di sini, di depan kastil Befeng, terlihat wajah sesungguhnya dari Baron Adam. Bagaimana hasilnya? Tuan, kota Befeng diserang oleh pencuri berkuda 6 bulan lalu, yang bersamaan dengan hilangnya Baron Omar. 6 bulan lalu? Meskipun waktunya sama, jika Omar benar-benar menjadi pencuri berkuda, maka penguasa kota lemah ini tidak akan bisa mengalahkannya. Tuan, orang-orang bilang penguasa kota Xiang, Liu Feng yang mengalahkan para pencuri berkuda, bukan penguasa kota Befeng. Begitukah? Segera laporkan pada ayahku jika Omar telah dibunuh oleh Liu Feng dari kota Xiang.
biarkan ayahku mengirim pasukan khusus secepatnya. Tuan, Baron, meskipun Omar menghilang, dia belum tentu mati. Jika aku bilang mati, maka dia sudah mati. Baik, Tuan. Terlihat di dalam kota Xiang, Liu Feng di sini duduk-duduk santai. Penguasa kota, kami ingin melapor. Ya, ada apa? Terlihat Paman Liu Ben dan juga skuad serigala membawa sesuatu hal kepada Liu Feng. Kami telah menemukan apa yang Anda minta. Itu dia, bagus sekali, bagus sekali. Lalu Paman Liu Ben dan skuad serigala kaget. Aku heran kenapa dia sangat tertarik dengan akar itu. Berapa banyak yang bisa didapatkan? Ada 17 akar. Yang berukuran besar, yang berukuran kecil tidak kami masukkan. Jika Anda mau, kami bisa meninggalnya lagi. Masih banyak di gunung utara kota Xiang. Tidak terlalu jauh, hanya butuh perjalanan 2 hari untuk pulang dan pergi. Bagus, kalian ingat tempat itu dan ini rahasia ya. Jangan beritahu kepada orang lain, mengerti? Di seluruh dunia, orang-orang menggunakan ginseng sebagai obat yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memelihara hati dan paru-paru, efek meremajakan dan menenangkan syaraf. Kualitas dari ginseng liar ini sangat bagus. Aku bisa menggunakan ini sebagai membuat obat yang bisa menyelamatkan jiwa. Jika ada banyak ginseng, aku bisa membawanya kembali ke bumi dan menjualnya. Menjual ginseng lebih mudah dari menjual emas. Hehehe. Setelah itu di sini berkatalah salah satu anak buahnya Liu Feng, skuad serigala. Dia berkata menemukan seekor panda di hutan yang mau diterkam oleh beberapa serigala. Dia memberikan anak panda itu kepada Liu Feng. Ternyata Liu Feng menyukainya. Benar lucu, benar-benar lucu. Paman Liu Ben dan juga skuad serigala heran. Dia menyukainya, benar kan? Aku tidak yakin ini sifat seorang penguasa kota. Menara Merpati. Beberapa prajurit militer Liu Feng melihat merpati putih yang datang. Dia kembali. Menggunakan merpati untuk mengirim surat sangat mudah. Rasanya butuh 5 hari untuk mendapatkan informasi dari kota Befeng. Sekarang hanya butuh 1 hari saja gara-gara merpati ini. Lord Liu Feng memang cerdas. Setelah itu dia melihat pesan dari kota Befeng. Tentu saja tidak ada yang tidak bisa dilakukan penguasa kota. Apa? Ini surat? Lalu terlihatlah Nir dalam kerajaan. Ya, dia akan pergi untuk beberapa hari dan memintaku untuk menjaga Little Castle ini. Bagaimana ini? Tuan tidak ada di sini. Kota Xiang dalam bahaya, kata militer Liu Feng yang melihat surat tersebut. Paman Liu Ben datang. Ada apa sih kau terlihat cemas? Ini, ada surat dari kota Befeng. Lalu Paman Liu Ben membacanya. Kakak dari Omar, Baron Adam akan datang. Lalu kita diperlihatkan scene apartemennya Liu Feng. Di sana Liu Feng menggantung pakaian kerajaannya, lalu memakan mie instan beberapa bungkus. Setelah itu Liu Feng berpakaian layaknya orang biasa. Saatnya untuk memanfaatkan ginseng liar ini. Terlihat di sudut perkotaan yang sangat megah. Liu Feng berkunjung ke apotik herbal, aula herbal. Ini memang benar-benar tempat pengobatan yang sudah berjalan selama 3 generasi. Sangat terkenal, sangat rame. Lalu ada dokter yang menemui Liu Feng. Tuan, apa kamu di sini untuk menemui dokter? Jika benar silakan antri ya. Dokter Changji, pemilik aula herbal. Apa Anda dokter Zhang? Aku dengar kalian sedang mencari ginseng liar. Benar sih, tapi persyaratan kami sangat ketat. Lalu Liu Feng membuka kotak itu dan tersenyum. Akar ginseng yang pendek dengan pola berwarna kuning dan inti batang yang besar. Apakah ini ginseng 150 tahun? Ini ginseng 150 tahun usianya. Ayah, kamu harus lihat ini, ayah. Ada apa sih? Jangan ribut-ribut. Umurmu sudah lebih dari 50 tahun. Jagalah sikapmu. Ayah, bukan begitu. Lihat dulu ini. Ayah, tenanglah. Ambil nafas dalam-dalam. Ini ginseng liar yang berusia lebih dari 200 tahun. Apa? 200 tahun? Liu Feng kaget. Aku mencarinya di internet sebelum datang ke sini. Dan kukira usianya 170 tahun. Aku tak menyangka usianya 200 tahun. Benar-benar mengejutkan.
Berdasarkan hasil lelang sebelumnya, ginseng ini dijual seharga 3,5 juta. Baiklah, 3,5 juta, deal. Dan dokter tersebut pun kaget. Hal seperti ini sangat langka, dan ini terlihat sepele baginya. Sebenarnya aku ada 3 lagi sih yang kubawa. Apa kalian bisa memeriksanya? Apa? Ayah, tarik nafas dalam-dalam ayah. Jangan sampai mati. Lalu dokter-dokter tersebut pun melihat ginseng lagi. Ginseng ini, apakah kamu ingin menjual semuanya? Tidak, aku hanya akan menjual satu saja. Sedangkan sisanya ingin kudiskusikan dengan kalian. Aku ingin meminta dokter Zhang menggunakan salah satu dari ginseng ini untuk membuat obat khusus, seperti obat kardiotonik atau obat jantung. Ya, aku bisa. Aku sangat senang dapat membuat obat dari ginseng ini. Tapi apa yang kamu ingin lakukan dengan ginseng terakhir akan kugunakan untuk biaya pembuatan obat. Dan sisanya aku ingin belajar metode pembuatan obat dari Aula Herbal. Apa? Sial, kau harusnya tahu. Metode yang kami gunakan merupakan rahasia yang sudah dijaga turun-temurun. Tentu saja aku tahu. Aku hanya ingin belajar metode dasarnya saja. Contohnya obat untuk flu, demam, dan luka kecil. Bukan semua rahasia yang kalian punya. Aku suka berpetualang. Terkadang aku harus berada di alam liar untuk waktu yang lama. Sebenarnya sebentar lagi musim dingin akan datang. Dengan pengobatan yang ada sekarang, jika di sana ada yang sakit, bisa berakibat fatal nantinya. Lalu ayah Zhang pun berkata, "Pergi dan ambil metodenya." Apa ayah? Mengapa begitu? Cepat! Baiklah, apa yang ayah pikirkan? Meskipun ini hanya metode dasar, tapi tetap saja ini hasil penelitian kita. Ayah Zhang pun di sini berpikir, anakku, sampai sekarang dia tidak berubah dan tetap tidak mengerti. Dia terlalu egois. Suatu hari nanti dia akan tersisihkan oleh dunia. Lalu terlihat Liu Feng yang berhasil menjual ginseng tersebut. Dia orang yang baik, bahkan memberiku 8 juta. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Mungkin membeli apartemen baru. Hehehe. Dan itulah part kali ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton dari part 1 hingga sekarang. Terlihat Liu Feng sudah menjual ginseng dari dunia isekai dibawa ke dunia nyata. Dan hasilnya dia mendapatkan duit yang dimana digunakan untuk membeli barang dari dunia nyata dan dipindahkan ke dunia isekai. Begitu seterusnya. Dan kita akan lanjut ke part selanjutnya. Sampai jumpa, dadah, see you next video. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.